Halo semuanya teman-teman yang selalu disertai dan diberkati Tuhan. Connected in Jesus kembali bersama-sama kita akan memuji menyembah Tuhan. Mari siapkan hatimu bersyukur untuk penyertaan kehadiran Tuhan yang sempurna dalam hidup setiap kita. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan sudah membawa kami sampai sejauh ini. Penyertaan-Mu sungguh sempurna, rancangan-Mu sempurna dalam hidup kami. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Kehadiran-Mu, penyertaan-Mu sempurna di hidupku Tuhan. Ku bersyukur
bersyukur untuk setiap rencana-Mu yang tidak pernah gagal dalam hidup kami Tuhan. Untuk setiap jalan-jalan-Mu yang ajaib dan sempurna dalam hidup kami Tuhan. Kami mau bersyukur, kami mau bersyukur. Kami bangga punya Tuhan seperti Engkau, Tuhan yang besar, Tuhan yang heran, Tuhan yang ajaib. Perbuatan-Mu ajaib dalam hidup kami Tuhan. Dan kami mau menyatakan dengan segenap hati kami, untuk selama-lamanya di hidup kami Tuhan, kami mau nyatakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ku agungkan. Shalom guys, haleluya. Apa kabar semua? Semuanya saya ingin percaya dalam perlindungan Tuhan. Semuanya dalam suasana sukacita, semuanya dalam suasana diberkati. Katakan sama-sama, hari ini hari berkat, hari ini hari mujizat, hari ini hari kemenangan, hari ini hari sukacita, hari ini hari kesembuhan. Setiap hari harus bersama Yesus. Setiap saat, setiap waktu, dimanapun, kapanpun, harus selalu bersama Yesus. Panggil nama Yesus. Dia hadir dimanapun, Dia maha hadir, maha tahu, maha kuasa. Dan Dia akan memulihkan kita semua. Dan malam hari ini, firman Tuhan akan mengubah kita. Membawa kita kedamaian sejati yang hanya ada pada Yesus Kristus. Baik, sebelum saya mulai menyampaikan firman Tuhan, mari sama-sama kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, anakmu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di malam hari ini kami datang tersungkur di bawah kaki salib-Mu Tuhan Yesus. Kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Engkau Tuhan Yesus. Ajar kami, tegur kami, didik kami dalam kebenaran, dan nyatakan segala kesalahan-kesalahan kami untuk kami diubahkan, dipulihkan malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicaralah Engkau melalui bibir mulut hamba-Mu ini. Hamba-Mu terbatas, Engkau yang tidak terbatas. Sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu, biarlah Engkau yang makin besar, kami makin kecil. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah Engkau malam hari ini, kami siap mendengarkan bersama jemaat online dimanapun mereka berada. Dalam nama Bapa, Putra dan Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Guys, senang sekali bisa menyapa lagi setiap hari Senin sampai Jumat. Kami terus hadir lewat pujian, penyembahan, dan firman Tuhan oleh tim Digital Ministry Indonesia. Saya dan beberapa sahabat saya yang juga pastor di Digital Ministry Indonesia terus hadir untuk menyampaikan kabar baik, kabar sukacita. Tugas kita menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Amin. Menjadikan semua bangsa murid Yesus. Haleluya. Baik, tema khotbah saya malam hari ini yaitu dari abu menjadi keindahan. Dari abu menjadi keindahan. Mari kita buka Yesaya 61 ayatnya yang ketiga. Yesaya 61 ayatnya yang ketiga, kita buka bersama-sama. Yesaya 61 ayatnya yang ketiga.
untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian pujian-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Haleluya, puji Tuhan. Guys, di ayat Yesaya 61 ayat 3 ini, saya ingin bertanya pada guys, pernahkah nggak kamu berdiri di tengah Tuhan hidupmu dan berpikir bahwa tidak ada yang bisa dibangun lagi dari hidupmu ini? Kehilangan orang yang paling kamu cintai, akhir dari sebuah mimpi yang sudah kamu perjuangkan bertahun-tahun, cita-citamu, impianmu, kegagalan yang meninggalkan bekas terlalu dalam, yang tersisa hanya abu, dan kamu tidak tahu apakah yang bisa Tuhan lakukan dengan itu. Guys, Yesaya 61 ayat 3 ini, Yesaya 61 ayat 3 ini bukan janji kosong untuk menghibur orang yang berduka. Ini pernyataan teologis yang kuat, yaitu Tuhan secara aktif dan sengaja menukar abu dengan perhiasan. Bukan kebetulan, tapi karyanya yang disengaja. Haleluya, puji Tuhan. Ketik di kolom chat, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Guys, dalam Yesaya 61 ayat 3 ini, pesan utamanya yaitu Yesaya bernubuat kepada bangsa yang sedang berkabung dan kehilangan harapan. Menjanjikan bahwa Tuhan akan menukar abu dengan perhiasan, kain kabung dengan minyak sukacita. Pemulihan ini bukan kebetulan, melainkan apa? Melainkan karya Tuhan yang sengaja mengubah kehancuran menjadi keindahan yang baru. Amin. Haleluya. Ada 3 kebenaran dalam Yesaya 61 ayat 3 ini. Itu yang pertama, perhiasan kepala ganti abu. Perhiasan kepala ganti abu. Tuhan menukar simbol kehancuran dengan simbol kemuliaan dan penghormatan. Pada saat kita berduka cita, pada saat kita hilang pengharapan, kita kecewa, frustasi, ingat, menjelang pagi ada sorak-sorai. Malam kita menangis, tapi menjelang pagi ada sorak-sorai. Semua ada waktunya, ada musimnya. Ada musim gugur, ada musim semi, ada musim hujan, ada musim kemarau. Ada saatnya buah mangga berbuah pada musimnya, buah rambutan berbuah pada musimnya. Semua waktunya, masalah-masalahmu, pergumulanmu ada waktunya, ada masanya, akan selesai. Kuotanya akan habis tepat pada waktunya. Amin. Poin yang kedua, menyangkut minyak untuk pesta kain kabung. Minyak untuk pesta kain kabung. Ini adalah duka cita yang mendalam akan masalah yang kita hadapi. Duka cita yang mendalam akan masalah yang kita hadapi. Guys, dalam kelemahan kita ini, saya percaya kelemahan jiwa yang paling dalam dapat diubah oleh Tuhan menjadi apa? Menjadi yang kuat, pujian yang kuat. Men, saya percaya kita semua, apapun kondisi kita, masalah-masalahmu, pergumulanmu yang menurut engkau tidak ada lagi jalan keluar, tidak ada lagi jalan keluar yang untuk kamu bisa terlepas dari semua bebanmu, tapi percayalah, di sini dikatakan dapat diubah Tuhan menjadi pujian yang kuat. Nah, mari kita buka sama-sama Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28, kita buka bersama-sama. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Haleluya, puji Tuhan. Dalam segala hal, apapun kehidupan kita, kondisi kita, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Kita tidak bisa mengendalikan masa depan kita. Kita tidak bisa mengendalikan pekerjaan kita, bisnis kita, apapun itu. Kita tidak bisa kendalikan. Masa depan tidak bisa kita kendalikan. Masa depan ada di tangan Tuhan. Dan Dia tetap yang mengendalikan semuanya, dan percayalah, Tuhan akan menepati janji-janjinya. Dia akan menjawab doa-doamu sesuai dengan waktunya Tuhan. Ingat di firman Tuhan, bangsa Israel, 1 hari bagi manusia, 1 tahun bagi Tuhan. Itu
yang Tuhan akhirnya bangsa Israel harus berputar-putar mengelilingi padang gurun selama 40 tahun. Itulah yang kita mau untuk Tuhan terus bekerja dalam kehidupan kita. Kenapa? Tuhan mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jika kita mengasihi Yesus, dekat dengan Yesus, intim dengan Yesus, pasti ada jalan keluar. Apapun yang kita inginkan pasti akan dijawab oleh Tuhan tepat pada waktunya. Mintalah, carilah, ketoklah. Mintalah di sini berarti kita harus doa sungguh-sungguh, berserah pada Tuhan. Dan kita harus cari bagaimana untuk kita dapatkan jawaban-jawaban yang kita mau. Dengan cara juga akhirnya mengetuk pintu. Bukan banyak yang sekarang, orang Kristen sekarang, mintalah, tidurlah, bangunlah, dan kamu akan mendapat. Itu yang terjadi. Tidak ada kata udah minta kita harus cari. Guys, perlu uang misalnya 1 juta. Kau minta 1 juta, setelah itu engkau harus cari 1 juta. Bagaimana? Dengan cara engkau bekerja, dengan cara engkau bisnis, dengan cara engkau menjual apapun itu yang halal tentunya, yang untuk mendapatkan uang 1 juta. Jadi minta, doa, berserah, dan cari. Kita harus berusaha. Burung di udara bukan Tuhan pelihara, Tuhan langsung lemparkan makanan ke sarang mereka. Tapi Tuhan telah menyiapkan semua apa yang burung-burung butuhkan untuk mereka terbang kemana-mana. Bayangkan, bisa ribuan kilometer, ratusan kilometer mereka terbang setiap hari untuk mencari makanan. Apalagi kita, isi mata Allah, berharga di mata Tuhan, kita sudah diberikan akal, budi untuk kita bekerja, berdoa dan bekerja. Ada waktunya kita untuk berserah pada Tuhan dan kita lakukan apa yang Tuhan tugaskan kita untuk menguasai bumi ini. Jadi jangan pernah kita minta, tidurlah, bangunlah dan dapat. Tapi mintalah, kau akan dapat. Carilah, kau akan diberi. Ketoklah, pintu akan dibukakan. Kalaupun kau mengetok pintu 1-2 kali belum dibuka, tunggu aja nanti. Ada waktunya, mungkin pemilik rumah masih di dapur, mungkin pemilik rumah lagi makan atau lagi tidur. Kau harus bertahan pada posisi tinggal sebentar lagi, kau akan dijawab doa-doamu. Seperti bangsa Israel mengelilingi tembok Yeriko. Pada hari ke-6 tidak terjadi apa-apa. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam tidak terjadi apa-apa dengan tembok itu tetap berdiri kokoh. Tapi pada hari ke-7 tembok Yeriko ambruk, hancur. Karena apa? Karena last minute Tuhan akan bekerja. Sabarlah. Tinggal berapa langkah lagi, 1 langkah lagi engkau akan dipulihkan. Begitu juga Naaman, panglima waktu itu. Dia mengalami sakit kusta pada saat Elisa mengatakan engkau harus mandi 7 kali di sungai Yordan. Dia masih komplain 1-2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali kok belum pulih-pulih. Tapi pada kali ke-7 dia mandi, dia dipulihkan, dia ditahirkan. Kita hanya tinggal selangkah lagi, kau percaya engkau akan dijawab oleh Tuhan tepat pada waktunya Tuhan. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Guys, Mazmur 30 ayat 12 kita buka sama-sama. Mazmur 30 ayat 12. Mazmur 30 ayat 12 kita buka bersama-sama. Mazmur 30 ayat 12. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Haleluya, puji Tuhan. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Di saat Tuhan akan menjawab doa-doamu, percayalah, di saat engkau hilang pengharapan, putus asa, kecewa, khawatir, tetap berserah pada Tuhan terus. Percayalah, Tuhan akan menjawab engkau tepat pada waktunya Tuhan. Kau akan menari-nari, bersukacita karena apa? Karena doamu dijawab. Doa belum dijawab pun engkau harus tetap bersukacita. Mengucap syukur dalam segala hal karena doa yang belum dijawab itu bagian dari proses iman kita. Untuk Tuhan latih bagaimana kita bisa taat, bertahan dalam kondisi apapun, kita harus taat dan setia. Makanya itu bagian dari latihan iman kita. Kalau engkau masih komplain dengan kapan dijawab Tuhan, itu engkau berarti melecehkan Tuhan. Kau harus yakin dan percaya, berserah pada Tuhan. Kalau engkau masih khawatir dengan masa depan, masih khawatir dengan masalahmu, masih khawatir dengan kehidupanmu, saya ragukan kekerasananmu. Kau harus percaya bahwa Yesus dia adalah Raja atas segala raja. Dia adalah dokter atas segala dokter. Dia maha hadir, maha tahu, maha kasih.
Dialah setia dan adil. Dia akan menyertai kita. Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia selalu menyertai kita kemanapun, dimanapun kita melangkah, pasti dia akan menyertai. Jadi jangan pernah engkau berharap pada manusia. Di sini dikatakan, kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Sukacita yang lama yang engkau hadapi, engkau merasa Tuhan belum jawab-jawab udah 5 tahun, 10 tahun, 15, 20 tahun. Tapi percayalah, Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit untuk memberkati engkau tepat pada waktunya. Dan sukacita terus akan menyertai engkau dimanapun engkau melangkah. Karena ada damai sejahtera. Dunia tidak bisa memberikan damai sejahtera padamu. Dunia hanya memberikan kesenangan-kesenangan semu padamu. Tapi dengan Yesus, dengan engkau taat dan setia pada Yesus, kau akan mendapat kelegaan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera. Amin. Kita buka Yohanes 16 ayat 20. Yohanes 16 ayat 20. Yohanes 16 ayat 20. Kita buka sama-sama. Yohanes 16 ayat 20. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berdukacita, tapi dukacitamu akan berubah menjadi sukacita. Haleluya, puji Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tapi dunia akan bergembira. Apapun dunia menawarkan, harta, kedudukan, pangkat, jabatan, di sana tidak akan ada ketenangan, ada kegelisahan terus. Tapi dengan Yesus, dukacitamu akan mengalami menjadi sukacita. Percayalah, dunia akan bergembira, kamu akan berdukacita, tapi dukacitamu akan berubah menjadi sukacita. Hanya bersama Yesus engkau akan dipulihkan, dikuatkan, diberkati. Jadi setiap hari engkau harus berkatakan, hari ini hari berkat, hari ini hari mujizat, hari ini hari kemenangan. Untuk kau terus dibawa untuk mengalami pemulihan, mengalami damai sejahtera, mengalami sukacita. Kau masih berpikir bagaimana penyakitku, bagaimana rumah tanggaku, bagaimana masalah-masalahku yang menumpuk. Tiap hari datang silih berganti, tidak habis-habis, tapi percayalah Tuhan akan menukar abu dengan perhiasannya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Guys, tokoh Alkitab Naomi ini, Naomi kehilangan suami dan kedua anaknya. Di kitab Rut ini, ia pulang ke Bethlehem dengan hati apa? Dengan hati pahit dan tangan kosong. Ia bahkan minta untuk dipanggil Mara, yang berarti kepahitan. Nah, mertuanya saat ini tentunya melalui Rut dan Boas, Tuhan menulis kembali kisahnya. Dalam Rut 4 ayat 14 dan 15 kita baca sama-sama. Rut 4 kita baca bersama-sama. Rut 4 ayat 14 dan 15. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan melihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya. Perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya dan dialah yang mengasuhnya. Guys, Naomi kembali ke Bethlehem dengan hati pahit setelah kehilangan suami dan kedua anaknya. Dalam Rut 4 ayat 14-15 ini menunjukkan bahwa Tuhan memberikan penebus yang menjadi penghibur bagi hidupnya melalui Rut dan Boas. Dan tetangga-tetangga perempuan memberikan nama kepada anak itu. Katanya pada Naomi terlahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah dari Daud. Bayangkan, kisah yang dimulai dengan kepahitan bisa diakhiri dengan pemulihan yang luar biasa. Di mana Naomi memiliki anak Obed. Dialah ayah dari Isai, ayah dari Raja Daud. Silsilah Yesus Kristus ada dari Naomi dan Rut ini dan Boas ini. Cerita ini mengandung arti bahwa siapapun engkau, dalam kondisi apapun engkau bisa kecewa, kepahitan, tapi percayalah di masa depan sana ada sukacita. Kain kabungmu Tuhan telah lepaskan. Tuhan berikan ikat pinggang sukacita pada engkau. Katakan, Tuhan, tulis ulang kisahku seperti engkau menulis ulang kisah Naomi. Amin. Tuhan,
tulis ulang kisahku seperti engkau menulis ulang kisah Naomi pada diriku. Guys, tokoh yang kedua yaitu tokoh Daud, Raja Daud. Daud kehilangan anaknya masih kecil waktu itu setelah berhari-hari berdoa dan berpuasa. Saat kabar duka itu tiba, ia tidak hancur dalam kepahitan, tapi apa? Ia bangkit, membersihkan diri, lalu pergi menyembah Tuhan di rumahnya. Yang memilih memuji Tuhan di tengah dukanya yang paling dalam. Ketika engkau merasa tidak bisa apa-apa lagi, tidak ada jalan keluar lagi, datanglah pada Tuhan. Bukan engkau datang kepada manusia, kepada koneksimu, relasimu, saudaramu, tapi datang pada Tuhan sungguh-sungguh. Berdoa tanpa putus asa, tanpa jeda untuk harus terus berdoa. Tetaplah berdoa. Firman Tuhan mengatakan tetaplah berdoa. Dalam kondisi apapun tetaplah berdoa karena Tuhan akan menjawab apa yang kau butuhkan tepat pada waktunya Tuhan. Jadi jangan pernah engkau merasa Tuhan jauh, tapi percayalah Daud di sini pada saat dia berduka, dia memilih memuji Tuhan di tengah dukanya yang paling dalam. Dalam 2 Samuel 12 ayat 20, lalu Daud bangun dari lantai, kemudian masuklah ia dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Pada saat engkau mengalami masalah-masalah yang datang bertubi-tubi, silih berganti, tanpa henti, kau harus datang pada Yesus. Dia akan memberikan kelegaan padamu. Bapamu menunggu anaknya di depan teras rumahnya, perumpamaan anaknya hilang. Bapaknya ini berlari, nyambut anaknya, meluk anaknya, memberikan dia jubah, cincin, dan sepatu untuk dirayakan kepulangan anaknya. Bapa di sorga juga, mari malam hari ini engkau berbalik pada Tuhan, berbalik pada Yesus, karena dia masih menanti engkau. Dia masih berikan second chance, kesempatan kedua pada engkau untuk datang dan setia mengiring Yesus selama-lamanya tentunya. Amin. Guys, Daud di sini dikatakan apa? Kehilangan anaknya. Menunjukkan keberanian tetap apa? Tetap memuji Tuhan meskipun hatinya hancur. Nah, memuji Tuhan di tengah duka adalah tindakan iman. Memuji Tuhan di tengah duka adalah tindakan iman. Di mana-mana orang diberkati, baru dia bersuka cita. Baru dia memuji Tuhan, dia bersyukur. Tapi coba kita mengalami duka cita, kehilangan seseorang yang kau cintai, kehilangan hartamu, kehilangan pangkatmu, kehilangan pekerjaanmu, kau akan kecewa tentunya. Kau hilang akan imanmu akan luntur. Justru engkau akan menjauh dari Tuhan. Justru pada saat engkau jauh dari Tuhan, disitulah engkau makin terperosok. Mari berbalik pada Tuhan seperti Daud mencari Tuhan pada saat dia mengalami duka cita. Katakan, Tuhan ajar aku menyembah-Mu meskipun hatiku sedang hancur saat ini. Tuhan ajar aku menyembah-Mu meskipun hatiku hancur saat ini. Amen. Ketik di kolom chat, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Bagaimana langkah membiarkan Tuhan membangun keindahan dari abumu, keindahan dari masalah-masalahmu. Berikan dukamu waktu, tapi jangan biarkan ia menetap selamanya dalam kehidupan. Ada masa untuk berduka, itu sah dan perlu. Pengkhotbah 3:4 mengatakan, ada waktu untuk menangis, tapi ada juga waktunya Tuhan menyeka air mata kita dan memulai dengan satu yang baru. Amin. Haleluya. Yang kedua, bawalah runtuh hatimu kepada Tuhan, bukan kepada kepahitan. Naomi kembali dengan hati yang pahit, tapi tetap kembali kepada komunitas iman dan kepada Tuhan. Tempat yang kamu bawa kedukaanmu menentukan arah pemulihan. Kau harus percaya bahwa Tuhan sedang menulis ulang kisah yang sudah terasa akan berakhir. Dalam Roma 8 ayat 8 mengatakan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kata segala sesuatu mencakup kehilangan, kegagalan, dan abu sekalipun. Tetap Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi kita yang percaya padanya tentunya. Cari kembali alasanmu untuk memuji Tuhan meski di tengah air mata. Daud bangkit dari lantai tempat ia berdoa, bersihkan diri lalu menyembah Tuhan dalam 2 Samuel 12 ayat 20. Pujian di tengah duka bukan penyangkalan rasa sakit, tapi itu iman yang paling murni. Pujian di tengah duka itu adalah iman yang paling murni. Biarkan Tuhan menentukan bentuk kehidupan, keindahan baru dari abumu itu, dari masalah-masalahmu. Dalam Mazmur 30 ayat 12 ini mengatakan, Engkau telah mengubah ratapanku menjadi tari-tarian. Bentuk keindahan yang Tuhan buat dari abumu mungkin berbeda dari yang kamu bayangkan, tapi selalu lebih baik dari itu. Amin.
Ketik di kolom chat, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Guys, apa yang terlihat seperti abu di matamu bisa jadi itu bahan dasar makarya Tuhan. Namun Daud yang berduka semuanya dipulihkan pada waktunya. Percayalah, Tuhan belum selesai menulis kisah indah dari hidupmu. Jadi jangan pernah engkau mengeluh, kecewa, frustasi. Jangan buang abumu, serahkan pada Tuhan. Jangan buang masalahmu, serahkan pada Tuhan. Di tangannya itu bukan akhir dari ceritamu. Itu bahan dasar dari keindahan yang sedang ia rancang. Itu rancangan damai sejahtera untuk kita yang taat dan setia padanya. Jadi mari malam hari ini kita percaya Tuhan akan menggantikan abu-abu kita, masalah-masalah kita untuk menjadi perhiasan. Kain kabung kita menjadi minyak. Nyanyian, pujian-pujian ganti semangat yang lemah. Ini akan Tuhan berikan pada kita jika kita terus bersandar pada Yesus. Kita percaya Tuhan menukar simbol kehancuran dengan simbol kemuliaan dan penghormatan. Jadi jangan pernah engkau merasa engkau sudah tidak ada jalan keluar, masalahmu tidak selesai-selesai. Percayalah Tuhan akan memberikan pada engkau kasih, sukacita dan sejahtera jika engkau sungguh-sungguh taat dan setia padanya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari sama-sama kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa dalam surga, terima kasih atas firman-Mu. Kau telah menegur kami, Kau telah nyatakan kesalahan-kesalahan kami, untuk kami makin berubah, untuk kami percaya bahwa semua masalah-masalah kami akan indah pada waktunya. Dan Kau turut bekerja dalam segala situasi untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Terima kasih Tuhan, kami percaya firman malam hari ini mengubahkan kami, memberikan kami kekuatan, penghiburan, semangat untuk kami terus melangkah, untuk berserah padamu selalu. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini hamba berdoa bagi jemaat online yang menyaksikan dimanapun engkau berada, apapun nama sakit penyakitmu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah nama di atas segala nama, menyembuhkan engkau saat ini juga. Engkau sembuh, engkau pulih, engkau diberkati malam hari ini. Yesus mengatakan pada engkau, percayakah engkau aku dapat menyembuhkanmu? Katakan aku percaya Tuhan Yesus. Apa yang kau mau aku lakukan padamu? Katakan aku mau engkau sembuhkan Tuhan Yesus. Maukah engkau sembuh? Katakan mau Tuhan Yesus. Maukah engkau dipulihkan? Mau Tuhan Yesus. Maukah engkau dimenangkan, diberikan sukacita? Mau Tuhan Yesus. Katakan seperti itu bahwa engkau mau, engkau berserah pada Tuhan. Tuhan akan menjawab semua doa-doamu. Apa yang kau inginkan, butuhkan, Tuhan akan menjawabnya tepat pada waktunya Tuhan. Tuhan akan memberkati engkau, keluargamu, pendidikanmu, orang tuamu, anak-anakmu, kerjaanmu, usahamu, atau memberkati engkau keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan akan menyari engkau dengan wajah dan beri engkau kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan kepada engkau dan beri engkau damai sejahtera. Mari kita tutup doa kita dan doa Bapa kami. Bapa kami ada surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Sampai berjumpa besok malam, Connected in Jesus. Digital Ministry Indonesia dan Inspirasi Kristen. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar,
berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat, imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu.